Bapak dan Ibu, sekali lagi Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya mengajak kita berbaca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak dan Ibu jemaat membaca ayatnya yang genap. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai demikian jauh adalah pasal pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, setiap mereka yang berbahagia, mereka yang mendengar firman Allah, melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap saat. Hari ini Minggu 28 Mei 2023, kita berada di hari yang ke-148. Waktu terasa berjalan begitu cepat, seakan-akan mengejar kita, dan terasa ada yang tertinggal untuk merealisasi semua program dan pekerjaan kita. Ketika kita mencoba memikirkan apa yang salah dalam kehidupan kita, sebab perubahan itu datang begitu gratis dan kita tidak pernah mampu untuk menyesuaikan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, namun waktu itu tetap konstan, tidak pernah berubah. Satu hari tetap 24 jam, satu bulan rata-rata 30 hari, dan satu tahun kita mengalami 365 hari. Dan kita sekarang berada di minggu yang ke-22, bertepatan dengan hari gerejawi pencurahan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita tidak berbicara tentang waktu pencurahan Roh Kudus, tanda-tanda Roh Kudus, tetapi kita mencoba berbicara tentang aplikasi Roh Kudus di dalam kehidupan umat manusia, Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, pada pencurahan Roh Kudus pada 23 tahun yang lalu, di Yerusalem itu berkumpul para murid pada saat itu. Dan ketika pencurahan Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain sesuai dengan orang-orang Yahudi dari berbagai macam bangsa yang tiba pada saat itu. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang itu. Walaupun kita ada dalam perayaan kuasa Roh Kudus, tapi kita mencoba untuk mengaplikasi Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana personality kita sebagai jemaat, tetapi bagaimana persekutuan kita sebagai jemaat di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini ialah Roh Kristus memerdekakan kita. Sekali lagi, tema kita hari ini ialah Roh Kristus memerdekakan kita. Dalam perenungan kita hari ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang disebut dengan Roh Kristus? Apa juga yang disebut dengan Roh Allah? Apa juga yang disebut dengan Roh Kudus itu sendiri? Ketiga nama ini sama saja, tidak berbeda. Adalah satu pribadi tetapi tiga oknum yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah, ia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, tidak bisa lihat wujudnya, tapi dia bisa menempatkan ruang dan waktu di mana saja ia mau. Dia tidak terbatas oleh keadaan kita, keinginan kita dan kemauan, tapi dia melaksanakannya sesuai dengan kehendaknya. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bapak dan Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang saya mau mempersatukan ketiga oknum ini menjadi satu. Kita berpisah-pisah supaya kita tidak menyalahkan, mentafsirkan yang berbeda dalam kehidupan kita. Menjadi jelas dan jangan ragu, Bapak dan Ibu. Ada orang bilang kan orang Kristen itu punya tiga Allah, tapi tidak seperti pikiran mereka. Hanya satu dalam kapasitas yang tiga. Allah pencipta, Yesus adalah Allah yang mengorbankan diri untuk mengampuni dosa, Roh Kudus adalah pemimpin kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ayatnya yang pertama dan yang kedua, Roh Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Yang dimaksudkan dari hukum dosa dan hukum maut terjadi ketika manusia pertama
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir dari Taman Eden, jauh dari hadapan Allah. Tidak ada kesempatan berjumpa dengan Allah lagi. Ini hukum warisan, saudara, dosa warisan. Jadi kehidupan kekristenan memiliki dua dosa. Dosa pertama adalah warisan dari tete nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tapi dosa yang kedua adalah perbuatan kita sendiri. Ketika mereka diusir, kebahagiaan yang diberikan Allah lenyap, putus, sirna, tidak ada lagi. Saudara, dulu kalau di Taman Eden itu tidak ada yang kurang. Mereka telanjang juga tidak malu karena dosa belum menggapai kehidupan mereka. Tapi ketika dosa itu menggapai, segala sesuatu serba salah dalam kehidupan. Segala sesuatu kita melihatnya menjadi momok di dalam kehidupan kita. Karena kita belum merdeka dari kehidupan kita. Kristus belum memerdekakan kita karena kita masih hidup dalam hidup yang lama. Hidup mereka, saudara, Adam dan Hawa ini menjadi tahun-tahun pengembara. Saya mau bilang buat Bapak dan Ibu hari ini, ketika dosa mengikat itu kita tidak pernah sejahtera. Kita tidak pernah tenang. Kita selalu dihantui oleh pemikiran-pemikiran salah. Kita selalu dihantui untuk berbuat yang jahat. Dan ketenangan itu sama sekali kita tidak miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mereka menjadi tahun-tahun pengembara di dunia, serta kematian menjadi bagian mereka. Artinya kalau dosa itu terus menjadi bagian kita, kita akan menuju kepada maut. Dan maut kekal itu adalah tempatnya di neraka. Itu maut kekal. Tempat terakhir maut itu ada di dalam neraka. Bapak Ibu, neraka itu menderita selamanya. Bukan hari ini kita berbuat dosa dan kita bisa memohon ampun kepada Tuhan. Allah kita Allah yang mengasihi. Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Dia tidak membiarkan Adam dan Hawa atau manusia jatuh dalam dosa. Tapi dia mengutus anaknya yang tunggal. Masuk ke dalam dunia ini sebagai sebuah kesempatan yang terakhir untuk mencari umat manusia. Saya pikir Bapak dan Ibu punya anak di rumah, tidak akan mungkin disuruh untuk bekerja hal yang menantang, atau hal yang tidak masuk akal, atau hal yang membuat dia menderita. Tapi Allah kita demi kita sekalian, dia merelakan Kristus turun ke dalam dunia ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kalau kita meresapi kasih Tuhan ini, sangat luar biasa. Dia sangat mendalam dalam kehidupan kita dan kita merenungkan tiap saat. Kok saya bisa dipilih? Status saya berubah menjadi orang dunia, menjadi warga kerajaan Allah. Status saya berubah menjadi anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah sendiri. Predikat ini yang tidak diberikan oleh agama lain, tapi hanya ada pada kekristenan itu saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, tidak memberikan kesuraman itu terjadi dalam kehidupan anak-anak hari dan selanjutnya. Dia menggapai kita dengan caranya, membawa kita pulang untuk mengenal Dia. Ini Bapa. Kalau bukan Bapa ya tidak tahu. Mungkin Dia memiliki jalan lain atau tidak ada jalan bagi Dia untuk mencari kita di dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bagian ini, bahwa dosa itu hanya dapat ditaklukkan, dosa dan maut itu hanya dapat ditaklukkan oleh pengorbanan Kristus di salib.
Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak dan Ibu, dosa itu tidak dapat dibersihkan di dalam kehidupan kita tanpa kita menerima Kristus. Ketika kita menerima Kristus dan menjadikan Dia Tuhan, maka legal kita menerima pengampunan itu. Orang boleh berbicara apa saja, tapi landasan konkret pengampunan itu hanya terjadi atas salib Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika pengampunan itu terjadi dalam diri kita, maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Catat itu baik-baik. Tidak ada lagi penghukuman. Ayat yang pertama, orang yang percaya kepada Kristus. Lalu ayat yang kedua, Roh Kristus yang hidup, yang bangkit naik ke sorga, telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jelas pembacaan kita ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kemerdekaan itu hanya datang dari dosa, datang dari Kristus, dan pengampunan dosa dari maut itu hanya terjadi karena pengorbanan Kristus. Berita firman Tuhan pagi ini adalah berita sukacita. Ayat ini dimaksudkan dosa warisan oleh Adam dan Hawa telah ditaklukkan oleh Kristus dengan penderitaan di salib supaya dosa dilucuti. Jadi kalau penyimpangan, ada kekurangan kita, kelemahan kita, perilaku kita yang tidak menyenangkan Tuhan, pengertian salib itu banyak sekali. Bukan sekedar menghapus dosa secara abstrak, tapi dosa yang terselubung yang kita buat. Tidak banyak, tidak perlu modal, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Tidak perlu investasi. Yang perlu adalah kerendahan dan pengakuan di hadapan Tuhan. Kalau di sebelah sana, mereka siapkan korban bertubi-tubi. Itu mereka merancangkan dari awal tahun sampai akhir tahun. Bagaimana mereka mempersiapkan korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di dalam konsep iman Kristen, hanya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, hati yang luluh, hati yang mengatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak berarti, supaya kita dipulihkan lagi menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini pun sekaligus merepresentasi buat orang Kristen saat ini yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus, kita tinggalkan dosa, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau pengakuan dosa yang terjadi pada kehidupan kita, Bapak dan Ibu, tidak seketika itu saja kita bertepuk dada, kita mengatakan bahwa semua telah terselesai. Tetapi ada yang mesti kita lakukan. Kita harus bisa menjadi bayi yang baru lahir, yang membutuhkan air susu yang murni. Tidak poles lagi pikiran kita dengan pikiran-pikiran lama yang menghantui. Tidak poles lagi pikiran kita dengan kejahatan-kejahatan yang begitu banyak yang terselubung dalam hati kita. Bapak dan Ibu, dalam umat Tuhan kita dewasa ini, ada banyak cara yang kita lakukan. Kadangkala kita mencoba untuk menutupi ekspresi kita dengan senyum, dengan perbuatan yang menyenangkan. Tapi di dalam hati kita terselip pikiran, keinginan yang bertentangan dengan kasih Tuhan. Kalau ini masih terjadi dalam kehidupan kita, pengampunan itu tidak berlaku. Pengorbanan itu tidak akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita.
Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Jadi kita mengekspresikan hidup ini biasa saja. Kalau memang kita sudah tulus dan mengasihi Tuhan, lakukanlah seperti itu. Tetapi kalau belum, kita perlu mengoreksi diri dan harus berjuang sampai pengampunan itu kita terima. Karena kita tidak mau menjadi orang Kristen yang sia-sia. Kita tidak mau status kita sebagai anak Allah akan hilang dari pribadi kita dan persekutuan kita. Ayat ketiga dan ayat yang keempat, hukum Taurat tidak berdaya karena daging. Allah mengutus anaknya supaya hukum Taurat digenapi di dalam Roh Kristus. Hukum Taurat bukan jalan untuk memiliki hidup kekal, tetapi dia hanya adalah bayangan dari hukum kekal itu sendiri, sampai legalitas Kristus itu datang ke dunia ini dan menyelesaikan segala tugas. Maka hukum Taurat itu berakhir di dalam keselamatan Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Galatia 3 ayat 10, karena semua yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukuman. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Galatia 3 ayat 20, tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak, ini cuma hanya bayangan, dia bukan konkret dari keselamatan itu. Sebab tuntutan melakukan hukum Taurat itu begitu pelit dan begitu banyak, kita tidak akan mungkin mampu untuk melakukannya. Tetapi hukum kasih, Allah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Penjelasan hidup menurut roh atau hidup menurut daging dibedakan secara jelas pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Keinginan daging akan melahirkan maut, sebab keinginan daging melakukan perseteruan dengan Allah. Karena tidak takut kepada hukum Allah, maka juga yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Stressing ayat dan pemberitaan firman Tuhan pagi ini jelas bagaimana fenomena kehidupan daging itu sendiri tidak berkenan kepada Allah. Dan kalau kita tetap bertahan dalam kondisi seperti itu, saya katakan tadi bahwa kita ditolak oleh Allah. Tetapi mereka yang hidup dari roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, hidup dalam damai sejahtera, berkenan kepada Allah. Mereka memiliki tempat yang telah tersedia di rumah Bapa. Yohanes 16 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam namaku akan diberikan kepadamu. Menjadi jelas juga bahwa mereka yang hidup menurut daging, mereka bukan berasal dari Tuhan. Status kita yang sudah menerima Tuhan, kita senantiasa perlu dan dimungkinkan untuk memberi buah dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Dalam beberapa kesempatan saya katakan kepada jemaat secara spontan, kalau kita menjadi orang Kristen yang loyo, tidak mengambil prakarsa, tidak memulai untuk mengasihi dan melayani Tuhan,
kita belum tersentuh oleh kasih Tuhan. Kita belum tersentuh oleh kasih Tuhan. Sebab kalau kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu indah dan begitu luar biasa, maka perenungan kita yang paling dalam, siapa saya? Tuhan mau mengampuni saya dan menjadikan saya anaknya. Tuhan mau memilih saya. Statusnya yang begitu luar biasa Allah kita. Tapi Dia merendahkan diri untuk menggapai kita, mencari kita dalam kesesatan kita, untuk menjadi milik yang berharga. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 menjelaskan perbedaan hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Hidup menurut roh Kristus yang memerdekakan sekalipun tubuh akan mati, tetapi roh Kristus akan menghidupkan karena kebenaran. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ketika kita meninggal, kebenaran itu akan membangkitkan kita dari tubuh yang fana itu, menjadi tubuh yang ubah sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Ini pengharapan, saudara. Ini iman, ini Alkitab. Jadi kita tidak sia-sia percaya Yesus. Yang kedua, roh Kristus akan menghidupkan tubuh kita yang fana oleh roh Kristus yang diam di dalam kita. Jadi roh Kristus itu tidak sekedar ada pada Kristus, tapi ketika kita percaya, roh Kristus itu telah ditransfer menjadi bagian milik kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, gunanya untuk apa? Bisa mengintervensi hal-hal kuasa kegelapan. Bisa mengintervensi pikiran kita yang sesat. Memperbaharui kita dari kejahatan untuk mengasihi Tuhan selalu. Orang yang memberi diri dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak Allah. Konsekuensi hidup menurut daging harus ditaklukkan atau ditinggalkan. Karena status yang berubah, paradigma kehidupan kita menjadi warga kerajaan Allah, maka pikiran kita, perbuatan kita menurut daging itu harus mampu kita telanjangi. Supaya apa? Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi alat Tuhan yang ampuh, yang hidup untuk melayaninya. Hidup di dalam daging menjerumuskan kita di dalam dosa. Dan bila kita terus hidup di dalam daging, kita akan mati alias binasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pikirkan sendiri posisi saya di mana. Saya sudah menjadi anak Tuhan yang mau menuju hidup di dalam roh, atau sebaliknya saya mempertahankan eksistensi saya hidup dalam kedagingan. Dan kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, status kita belum menjadi anak-anak Allah. Ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Ada 3 hal mengapa kita harus memiliki karunia beriman kepada Kristus. Mengapa kita harus menerima karunia beriman? Jadi karunia itu bukan sekedar datang, tapi dia merupakan pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Tadi ayat Yohanes 16 ayat 16a itu, Tuhan yang memilih kita, kita bukan yang memilih Tuhan. Satu, saudara-saudara, yang ada 3 hal. Satu, kita telah menjadi anak Allah, maka kita memiliki hak memanggil Bapa, berseru ya Bapa, ya Aba. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, berani, tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, hanya dosa yang memisahkan itu dari kita. Kita sebut Bapa kepada Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang maha mulia. Tidak ada batasan, seperti anak dan bapa saja.
Yang kedua, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah yang telah ditransfer dalam kehidupan kita itu memampukan kita dalam segala lini untuk tidak malu terhadap Kristus dalam kehidupan ini. Tapi kita mengatakan status kita dengan benar, dengan jelas bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kan ada banyak yang bisa memilah hal-hal ini kan. Pada saat kita bersentuhan dengan mayoritas, pasti kita tidak sanggup, takut dan malu. Padahal bagian ini mereka tidak miliki, hanya ada pada kita. Tapi justru kita kalah dalam hal-hal tertentu. Saya mau memberitahukan kepada jemaat sekalian, jangan malu. Tetap menyuarakan kasih Kristus dalam kehidupan. Dan tetap menjadikan diri, menempatkan diri sebagai anak-anak Allah. Hal yang ketiga, bersama Kristus kita menjadi ahli waris yang turut menerima janji Allah supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dunia ini mungkin ada penderitaan, mungkin ada pergumulan yang melelahkan, tapi akhir perjalanan ini kita menjadi orang yang paling bergembira. Bayangkan, bukan Allah dipermuliakan saja, tetapi kita juga dipermuliakan. Allah memuliakan Dia karena kita telah juga mengakhiri perjalanan kehidupan, tamat perjalanan kehidupan ini dengan baik. Paulus bilang, saya telah mengakhiri pertandingan dan saya menang atas pertandingan itu. Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini juga mau berjuang bersama seperti itu. Ada 4 hal menjadi penerapan kita hari ini. Satu, hanya roh Kristus saja yang memerdekakan kita dari dosa dan telah memproklamasi kemerdekaan itu untuk mengalahkan dosa dan maut. Hanya Kristus, ya, tidak ada di tempat lain, tidak ada di bagian lain, tidak ada dimanapun. Roh Kristus yang memerdekakan kita karena Dia proklamator yang sejati. Lihat waktu kita ada dalam penjajahan bangsa ini, proklamator kita kan Soekarno dan Hatta. Tapi untuk dosa dan maut, proklamator kita adalah Kristus. Sejarah dunia ini sampai berakhir pun Dia tetap yang berkuasa. Ini implementasi kita atau aplikasi kita hari ini. Yang kedua, perbuatan kita oleh roh Kristus memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Dan hari ini kita perlu mengambil sikap yang jelas bahwa kalau kita hidup menurut roh, pikiran orientasi kita tidak sekedar bereforia untuk menghabiskan waktu untuk dunia ini, tapi menyenangkan hati Allah. Menggunakan kapasitas kita, pikiran kita, kerja kita baik di rumah, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Yang ketiga, perbuatan daging hanya membuat kita menjadi budak dosa dan maut. Bapak dan Ibu, saya katakan sakit lagi aplikasi kita hari ini yang ketiga ini. Perbuatan daging itu hanya membuat kita menjadi budak dosa, menjadikan kita orang-orang yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Maka saya berpikir kita harus meninggalkan itu supaya kita mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita, kita berjalan tidak saja proteksi kuasa kegelapan, tapi kemenangan yang satu pada kemenangan yang lain terus kita temukan dalam kehidupan ini. Yang terakhir sekali Bapak dan Ibu, jangan biarkan waktu ini berlalu. Waktu ini terasa sempit, terasa kurang untuk kita melaksanakan aktivitas kita. Sejauh mana
kita sudah hidup di dalam roh. Kalau kita masih hidup di dalam daging, pergunakan waktu ini dan berikan diri kepada Tuhan, supaya janji Tuhan itu ditepati dan digenapi dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Tuhan memberkati kita sekalian memasuki minggu kerja yang baru, dan Roh Kudus saja yang akan memimpin kita. Amin.